Kali ini saya akan menceritakan tentang anak muda yang putus asa dan mengambil jalan pintas dengan pesugihan kain kapan hitam. Saksikan. Dua tas besar dibawa Jaka ke kampung halamannya. Ia memutuskan kembali ke desa karena berulang kali mendapat penolakan. Terakhir ia sempat bekerja menjadi seorang tukang bangunan di kota. Namun pekerjaan tersebut tak berlangsung lama karena tekanan fisik yang ia dapat tak sebanding dengan gaji yang diterima. Dulu ia menganggap jika merantau kehidupan ekonominya akan berangsur baik. Namun kenyataannya tak seindah harapan Jaka. Uang yang ia hasilkan justru habis hanya untuk makan sehari-hari. Suara pantulan koin dengan besi diibus menyadarkan Jaka dari lamunannya. Kini ia telah tiba di kampung halamannya, Desa Seragi, Ponorogo. 2 tahun sejak keputusannya untuk merantau, ada sedikit perbedaan dari kampungnya ini, di mana banyak perumahan di sekitar jalan yang tadinya hanya dipenuhi dengan pohon waru dan bambu. Namun hal itu berbanding terbalik dengan di seberang sana, tepat di mana Jaka berdiri sekarang. Rumah berwarna krem yang didominasi dengan kayu, lantai tegel, tidak ada yang berubah dari rumah orang tuaku, pikir Jaka dalam hati. Assalamualaikum, Bu. Pak, ujar Jaka dengan kencang menutupi kesedihannya. Tak lama datang sang ibunda dengan balutan kain dan jalan yang sangat perlahan mendekati anak sematawayangnya itu. Jaka merasa ibunya semakin menua, tangannya semakin kasar. Bahkan tulang sudah menonjol di beberapa sisi. "Bapak bagaimana, Bu?" tanya Jaka. "Baik, Bapak Muna, coba lihat ke kamar." Sebenarnya ini salah satu alasan Jaka untuk kembali ke kampung. Setahun belakangan, ayahnya sakit keras yang menyebabkan beberapa bagian tubuh tidak bisa digerakkan. Ia kasihan dengan sang ibunda jika harus menanggung beban sendirian. Keesokan hari, Ahmad, teman masa kecilnya di kampung, menyambangi rumah Jaka untuk silaturahmi. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan di kampung dan kota. Namun, di sela pembicaraan, Ahmad menyinggung perihal pesugihan yang bisa mendatangkan kekayaan secara cepat. Ia tahu hal itu dari saudaranya yang kini sudah menjadi saudagar beras di kampung. Jaka hanya tertawa karena menganggap suatu hal yang mustahil. Hari itu ada kabar meninggalnya anak Pak Dirman, ketua RT di kampung. Seperti tradisi pada umumnya, malam hari akan diadakan tahlilan selepas azan maghrib. Jaka pun menyempatkan untuk ikut dalam tahlilan itu. Selepas maghrib, ia sudah duduk di kursi kayu depan rumah menunggu rombongan bapak-bapak datang melewati rumahnya. Suasana saat itu tak terlalu bagus karena terlihat mendung dengan petir kecil yang mengiringi. Isap demi isap ia hembuskan asap rokok yang kini tengah dipegang. Entah mengapa, perkataan Ahmad tentang pesugihan kain kafan terlintas di pikiran Jaka. Ia penasaran apa mungkin ritual itu akan berhasil dan membawa kekayaan secara cepat baginya. Melihat keadaan ekonominya sekarang ditambah ayah yang sakit-sakitan, sepertinya tidak terlalu masalah jika Jaka melakukan itu. Lamunan tadi seakan hilang saat Pak Darto, Pak Sanusi, dan Pak Budi menyambangi rumah Jaka. Tak berasa ternyata sudah pukul 8. Pantas saja mereka sudah datang. "Jak, ayo cepat. Sudah mau hujan nih,"
teriak paksa Nusi. Jaka pun mematikan rokoknya. Kemudian berpamitan dengan sang ibunda, berangkat mengaji. Selama di perjalanan, ia sedikit menyinggung tentang saudara Ahmad yang dikenal sangat kaya di kampung. Wah, dia paling kaya di sini, Jak. Pak RT yang rumahnya kita anggap besar saja kalah kekayaan dari dia. Begitu yang dikatakan Pak Darto. Selama pengajian berlangsung, niat Jaka untuk melakukan pesugihan semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah mendengar kekayaan saudara Ahmad yang didapat dari pesugihan itu. Ditambah sekarang ia sudah punya 7 makam. Siapa yang akan ia curi kain kafannya? Jasad Nur, anak Pak RT yang baru saja meninggal tadi pagi. Mereka pulang hampir larut malam karena menunggu hujan reda. Saat kembali ke rumah, Jaka meminta izin untuk mampir ke suatu tempat kepada rombongannya itu. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Karena sudah gelap mata, lantas Jaka menyambangi komplek makam di kampung dengan hanya bermodal senter di tangan. Ia mencoba mencari makam Nur yang masih basah itu. Di deretan paling ujung, ia menemukan makam tersebut masih ditutupi dengan bunga setaman. Lantas Jaka menggali makam itu dengan tangannya sendiri. Hujan yang berlahan mulai turun tak menghentikan Jaka dalam menjalankan aksinya. Setelah beberapa jam, akhirnya mulai terlihat papan yang menutupi jasad Nur. Jaka buka satu papan tersebut dan mencoba mengambil bagian kain kafan yang melilit di tubuh wanita itu. Semenjak ritual pesugihan yang dilakukannya, kini Jaka mempunyai karir yang lebih baik. Bahkan ia sudah mempunyai peternakan ikan lele yang produknya langsung dikirim ke kota besar di Jawa Timur. Ibunya pun sudah bisa membuka usaha makanan kecil di depan rumah. Namun berturut-turut entah mengapa Jaka tidak bisa untuk tidur dengan tenang karena selalu ada makhluk berwujud pocong memakai kain kafan hitam yang datang dalam mimpinya. Makhluk itu selalu mengucapkan kata yang sama berulang kali. Kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku. Kadang Jaka tidak bisa tidur sampai subuh menjelang karena saking takutnya. Kejadian seperti itu membuat dirinya sangat lelah dan depresi. Ia tahu semua ini terjadi karena pesugihan kain kafan yang ia lakukan. Tak mau menyesal terus-menerus, ia pun memutuskan untuk mengambil kain kafan yang sudah berubah warna menjadi hitam itu dan mulai menyematkan di langit-langit kamar. Keesokan hari, Ibu Jaka menemukan anaknya sudah menggantung dengan leher yang terlilit kain, menyisakan lidah yang menjulur dengan mata yang melotot lebar. Akhirnya, Jaka mati gantung diri karena terus dan terus dihantui oleh hantu atau pocong yang dia ambil kainnya hingga berwarna hitam. Dia pun mati dengan sangat mengenaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, tamat.